Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, waktu demi waktu, kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Ini bukti nyata kasih Yesus yang luar biasa. Supaya hari demi hari ada maksud Tuhan, supaya kita mengenalkan Tuhan karena kasih-Nya yang sempurna. Supaya kita benar-benar hidup di dalam kasih Tuhan, seperti Yesus penuh dengan cinta kasih sayang. Sebab kita berpikir, Bapak, kita pahami ya Bapak Ibu Saudara semua, kalau manusia tidak dicinta oleh Tuhan, sudah hancur semua. Pandemi COVID-19 aja nih, kalau Tuhan tidak mengizinkan turun melandai, makin banyak orang mati semuanya. Bagaimana? Apa yang terjadi? Semua di jalan akan sepi, woy. Karena semua orang bisa makin parah, jatuh mati, semua kena COVID-19. Tapi ternyata tidak demikian. Tuhan Maha Baik. Saat ini, seperti doa saya sudah didengar sama Tuhan, bersama para hamba Tuhan, bersama seluruh jemaat Tuhan yang saya cintai. Semua anak-anak Tuhan pasti sama-sama berdoa. Ternyata kita sepakat berdoa, pandemi COVID-19 sudah turun. Ini semua kan anugerah Tuhan. Situasi hampir semua tempat sudah menduduki level 1 ya. Yang level 2, 3, 4 sudah bisa dihitung jari. Tapi rata-rata pada umumnya sudah kebanyakan level 1. Dan kita imani supaya semuanya selesai level 1. Dan kalau Tuhan berkenan, normal seperti dulu. Nol lagi dalam catatan. Supaya dengan adanya normal seperti dulu, jangan hidup sembrono, jangan hidup sembarangan. Tetap protokol kesehatan dijaga. Harus jaga kehidupan rohani sehat, jasmani sehat. Nomor 1, rohani harus sehat. Dan kedua, jasmani sehat. Jangan sampai dibalik. Kalau jasmani sehat, rohani tidak sehat, saudara orang yang sombong rohani, bisa melawan Tuhan. Tapi kalau rohani sehat, berarti hidup takut sama Tuhan, hidup rendah hati, berserah total kepada Tuhan. Maka Tuhan berikan kita hikmat untuk bagaimana caranya untuk hidup sehat, sehingga ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat. Pada hari ini Sabtu malam tanggal 2 Oktober 2021, saya mau menyanyikan lagu yang enak sekali, menjadi kesayangan buat kita semua, yaitu Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Haleluya. Oh, kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Oh, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalam kasih-Mu, merasa teduh. Amin. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Haleluya. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalam kasih-Mu, merasa teduh. Amin. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalam surat firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, banyak sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat 9, tidak selalu Ia menuntut,
dan tidak untuk selama-lamanya menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi tinggal langit di atas bumi, demikian besarnya kasihnya, setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Amin, amin, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, haleluya. Kalau manusia semua hidup di dalam kasih, tidak ada percecokan, tidak ada penistaan, tidak ada penganiayaan, tidak ada pengkhianatan, tidak ada peperangan. Maunya Tuhan seperti itu. Kecuali kita perang terhadap dosa, berani lawan dosa, berani lawan iblis. Tapi kalau kasih, kita hidup di dalam kasih Tuhan. Karena sifat Allah itu kasih. Terbukti ternyata di sini. Mazmur 103:8 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Demikian tujuan Tuhan menciptakan manusia sama. Karena kita diciptakan oleh Tuhan serupa dengan gambar Tuhan. Dan bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak punya kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang dari Tuhan, habislah kita. Berantem, semua orang terjadi peperangan, saling mengkhianati, peperangan, saling bunuh-membunuh, saling perkosa, tidak ada damai, tidak ada sukacita, seperti neraka babi. Karena iblis seperti itu kan, saling menyikut, saling menendang, saling memukul, saling membunuh. Itu seperti firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10a itu. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi beda dengan Yesus. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Karena apa? Dasarnya kasih sayang. Maka Tuhan berkata di ayat 9, tidak selalu yang menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ayat 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mari kita takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan, 3 hal yang sudah sampaikan, yaitu ciri-cirinya. Kita harus cinta Tuhan, kita setia sama Tuhan, dan kita taat. Itu bukti kita takut sama Tuhan, yaitu kita hormat sama Tuhan. Karena apa? Bapak kita Yesus luar biasa. Kita bentuk respek kita kepada Tuhan, pencipta langit bumi. Kita mencintai Tuhan. Begitu kita respek kepada Tuhan, kita setia sama Tuhan. Bentuk kita takut akan Tuhan, kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, saya senantiasa membawakan firman ini dalam rangka supaya saudara-saudaraku semua, Bapak Ibu Saudara semua menjadi saudara-saudara saya. Mari kita bela Tuhan Yesus dengan apa? Kita cinta kepada Tuhan Yesus, kita setia kepada Tuhan, dan kita taat. Bukan berarti bela untuk menganiaya orang, berbuat jahat sama orang, mengkhianati orang, nusuk orang dari belakang. Bukan begitu. Maksud Tuhan tidak begitu. Orang itu seperti itu, orang yang gagal, ya, orang yang ikuti jejak iblis. Tapi kita sebagai anak Tuhan hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 37. Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, bersuhlah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya, dan oleh Roh Kudus
dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka dan berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikannya kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ayat 37 terakhir. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang luar biasa ini memberikan berkat buat kita. Yang penting mari Bapak Ibu Saudara semua, kita mau rajin baca Alkitab. Nah, ini kan enak kan? Kalau kita rajin baca Alkitab, kita bisa paham. Ternyata di sini mereka sangat diberkati Tuhan. Tidak kekurangan apapun, coba mereka semua. Ya, ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah mempunyai kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka semua di dalam diberkati. Di ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita baca firman Tuhan ini, ya, dan amin. Kita senang Bapak Ibu, kalau kita mau hidup seperti ini, ada kasih karunia yang melimpah-limpah. Kita semua berkecukupan, tidak ada kekurangan apapun. Ada kasih vertikal dengan Tuhan, ada kasih horizontal. Sesuai dengan pujian ini, kalau ada kasih Yesus dalam hidup kita, hidup begitu indah. Kalau tidak ada kasih Tuhan, seperti saya terangkan tadi, penuh bentrok, ribut, nggak ada damai, rumah tangga seperti neraka. Kalau tidak kasih Tuhan, suami istri ribut, suami istri anak ribut, di dalam gereja bisa ribut. Waduh, kacau balau karena ada iblis. Dan kedua, karena kita tidak menguasai. Ketiga, kedua tadi saya katakan tidak menguasai diri. Ketiga, kita tidak takut sama Tuhan. Sudah tidak menguasai diri, karena tidak takut akan Tuhan, iblis berkuasa dalam hidup kita. Waktu mari melalui firman Tuhan di sini, supaya kita mau taat kepada firman Tuhan. Petrus dan Yohanes terbukti nyata. Dia pasti akan dipenjarakan kalau kita baca di ayat sebelumnya. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul, Bapak, di ayat 21. Kisah Rasul 4 ayat 21. Karena Petrus dan Yohanes berani memberitakan kabar tentang Yesus, berani memberitakan tentang kebenaran, berani memberitakan tentang kasih, dan mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka hidup di dalam kasih Tuhan, dan ternyata urapan Roh Tuhan menyertai. Setiap doanya Petrus dan Yohanes didengar sama Tuhan, spontan. Coba kalau kita lihat di sini di ayat 28, 29, ayat 30, 31. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, nah ini doanya.
Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Ayat 30. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan akan tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Terbukti nyata. Doa setiap anak-anak Tuhan yang hidup benar, doa setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Yesus, hatinya tulus, bersih, murni, di situ Tuhan doanya didengar Tuhan. Roh Kudus turun sehingga keajaiban terjadi, sehingga banyak orang-orang disembuhkan. Ini menjadi kerinduan kita. Soalnya gereja Tuhan harus seperti ini. Mari kita merindu, kita adalah gereja Tuhan. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita terapkan kasih karunia Tuhan dari atas ke bawah, vertikal dari Tuhan, turun dalam hidup kita. Dan secara horizontal, mari kita implementasikan kepada sama. Ini firman Tuhan mengajar. Supaya Bapak Ibu bersama saya hidup senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam ketaatan. Jangan menjadi anak Tuhan yang bandel, jangan menjadi anak Tuhan yang keras kepala. Tapi mari kita akan bentuk sama Tuhan, supaya kita memiliki karakter Kristus, memiliki perasaan hati sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena terbukti nyata Bapak Ibu, di sini sangat diberkati, damai, sehingga memiliki semua yang dimiliki mereka, bukan milik diri sendiri, tapi kepunyaan bersama. Karena apa? Ada kasih Tuhan. Coba di sini, coba. Di ayat 32 dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati. Kita percaya Yesus, Tuhan izinkan kita percaya kepada Yesus, supaya kita ada kesehatian, ada kasih Tuhan dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan sendiri adalah milik sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini ada kasih Tuhan, ada kebersamaan. Maka pentingnya kita punya kasih Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan, supaya sifat karakter kita dibentuk sama Tuhan. Kita kan orang berdosa Bapak Ibu. Kalau kita turuti daging, hancurlah manusia. Turut daging, masing-masing kalau nuruti kehendak daging, egois. Saya kalau egois, tidak mau pelayanan saya, tidak mau menyanyi apa. Saya kan bukan dapat gaji dari Bapak Ibu, tidak. Saya dapat pemeliharaan dari Tuhan. Tapi ada kasih Tuhan, saudara di antara Bapak Ibu ada mau memberi berkat itu karena ada kasih Tuhan. Tapi saya tidak menuntut. Tapi saya senantiasa dipelihara sama Tuhan. Dan mari kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Termasuk Bapak Ibu yang senantiasa mendengar firman Tuhan. Harus jangan sampai firman Tuhan hanya mendengar dari kuping kiri keluar kanan, tidak ada implementasinya. Sia-sia Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu bukan menjadi orang bijak. Karena kata firman Tuhan dalam Matius pasal 7, orang yang bijak sana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Seperti hari ini kita mendengar firman Tuhan, mari kita memiliki kasih Tuhan supaya kita menjadi jemaat yang memiliki kasih Tuhan. Coba di sini saya mau bacakan Matius pasal 7 24. Dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mari kita menjadi orang bijaksana. Itu orang punya kasih Tuhan. Saya kasih ayat penutup, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Tetapi saya mau baca ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari di dalam kebersamaan kita Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai 4. PR, saya mau minta Bapak Ibu baca Alkitab dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Yaitu apa? Mereka tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian, tidak. Tapi penuh dengan rendah hati, kebersamaan karena memandang kepada Kristus. Dan kalau kita melaksanakan firman Tuhan, hidup kita bahagia, yaitu menyenangkan hati Bapa. Supaya kita nanti kelak kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Latihan dari sekarang hidup memiliki kasih Tuhan. Karena besok di surga penuh dengan kasih Tuhan. Tidak ada iri hati, tidak saling dendam, dengki, benci. Kita keluarkan dalam nama Yesus. Tidak boleh saling benci. Saya tidak boleh pernah benci sama orang, dendam, dengki. Tidak boleh itu. Yang adalah kasih Tuhan, saling mengasihi. Karena pandang Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Haleluya.
Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu merasa teduh. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan mendidik engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.